Tes, 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 tes. Tes, tes, tes. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman dan para pelayan ibadah mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jimmy Hakairot. Jemaat Tuhan, marilah saling memberi salam namaste di sebelah kiri dan kanan kita. Jemaat terkasih, marilah berdiri menyambut kehadiran Allah, sumber damai sejahtera di tengah persekutuan kita. Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Dengan abdinya nyanyikan jayanya, hayu umat kudus, kekal Yesus Raja, kekal penebus. Pertolongan kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian Lukas pasal 4 ayat 14 dan 19. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Muliakanlah Sang Bapa kekal, muliakanlah Sang Putra serta malaikat di surga dengan bersujud sembah Anak Domba yang Maha Kudus. Kepadanya lah syukur abadi, kepadanya lah sembah tak henti, kuasa dan hikmat pujian madu, kemuliaan hormat dan kasih penuh. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kekurangan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut,
sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 39 yang menyatakan, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami selaku pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, Anugerah kasih Allah, damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat Tuhan, sekarang kami undang kembali kita berdiri untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16 dan 17 yang menyatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Saudara jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini. Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Pembacaan akan terambil dari kitab Perjanjian Lama Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Sebelumnya, mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau banyak memberikan kami kesaksian tentang mujizat Tuhan yang berlaku, dan sungguh juga kami boleh alami. Kami mau belajar bahwa apa yang Tuhan nyatakan dengan berbagai macam mujizat sesungguhnya mau membuktikan
Tuhan mau membebaskan kami dari segala kungkungan hidup ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16 yang menyatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua, dan tetap saya percaya kita yang mengikuti ibadah secara live streaming atau online di rumah kita masing-masing atau dimanapun kita boleh berada, dalam semangat kepada Tuhan sebagai yang memberi hidup, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap akan berlangsung bagi Bapak Ibu. Pada hari ini kita benar-benar boleh bersyukur karena firman Tuhan mau menyatakan tentang hal yang berkaitan dengan mujizat. Dalamnya ada penyembuhan atau pemulihan, dan juga yang betul-betul dapat kembali mengalami kehidupan yang sungguh sebagai anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, kondisi seperti ini memang menjadi sesuatu yang dirindukan oleh kita, terkhusus karena pandemi COVID-19. Jujur, mungkin di sekitar kita atau ada yang kita kenal sekarang mengalami penderitaan sakit karena terpapar COVID dan sementara menjalani isolasi atau dalam perawatan.
dalam situasi seperti ini biasanya yang diharapkan adalah pertolongan Tuhan atau mujizat supaya ada pemulihan. Nah, ini Bapak dan Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini mau mengatakan bahwa itu pasti akan bisa terjadi. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16 menceritakan tentang buah dari karya Roh Kudus yang dinyatakan kepada para rasul. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan melalui peristiwa Pentakosta memberikan efek atau kekuatan yang sangat besar dalam dinamika kehidupan sebagai para rasul dan umat Tuhan pada waktu itu. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, rasul-rasul memiliki kuasa dari Tuhan untuk menyembuhkan dan melaksanakan tanda-tanda yang digambarkan dengan mujizat. Ibu bapak dan saudari, memang kuasa Allah dan persekutuan umat yang terjadi pada masa gereja mula-mula atau persekutuan umat Tuhan pertama memang berbeda mungkin dengan situasi pada masa kini. Yang pasti Bapak Ibu dan saudara-saudari begini, pada gereja mula-mula atau gereja perdana atau umat Tuhan yang mula-mula harus dipahami bahwa mereka menjadi satu kehidupan persekutuan dalam berbagai macam keterbatasan. Ya, kenapa saya katakan keterbatasan Bapak Ibu dan saudara? Karena mereka sungguh-sungguh tidak leluasa karena ada penguasa pada waktu itu. Lalu ada orang-orang Yahudi yang katakanlah para tua-tua ya Yahudi pada waktu itu yang sungguh-sungguh mencari dan mau ya membuat mereka mengalami penderitaan, dan itu dibuktikan nanti di ayat selanjutnya bagaimana para rasul di penjara. Saudara, dalam keterbatasan mampu memberikan pengaruh yang luar biasa pada zamannya. Sekali lagi, dalam ketidakpantasan dan ketidaklayakan, bahkan dalam arti mereka tidak diberikan satu kesempatan sekalipun, ternyata mereka memiliki pengaruh yang luas. Ya. Jadi kehadiran gereja mula-mula itu membawa dampak besar. Ada 3 fenomena Bapak Ibu dan saudari. Yang pertama, walaupun mereka komunitas yang kecil, tapi orang luar sangat menghargai mereka. Artinya bahwa yang mereka kerjakan berdampak kepada orang luar. Kita perhatikan ayat 13. Ya. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Kedua, dalam keterbatasan mereka mampu menarik banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bahwa mereka mampu membagikan kasih Allah. Sekali lagi, kasih Allah kepada orang banyak melalui mujizat penyembuhan dan pembebasan roh jahat. Nah, maknanya bahwa sebenarnya apa yang mau dilakukan, bahkan yang dikerjakan oleh para rasul itu bukan pada mujizatnya, Bapak. Mujizat itu adalah dampak. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana menyatakan kasih Allah yang peduli. Kasih Allah yang sungguh-sungguh menyatakan kuasanya. Itu yang menjadi dasar. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudari, bahwa
mereka walaupun di tengah bebasan, dalam arti selalu dikungkung atau selalu dianggap tidak bisa berbuat sesuatu, mereka berbuat hal yang sungguh dalam kuasa Tuhan yang berdampak akhir atau berakibat dari semua itu banyak orang yang dikatakan ayat yang ke-14, makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu dan saudari, memang ketiga hal ini sesuatu yang mustahil yang saya sebutkan tadi, ya. Tetapi ledakan umat membuktikan bahwa pengaruh kuasa Tuhan luar biasa, ya. Nah, karena itu saudara-saudara, hal ini menjadi suatu pesan bagi kita sebagai umat Tuhan, ya, bahwa dua hal yang paling utama kita diajar oleh firman Tuhan ini, yaitu bahwa kita tetap dalam percaya penuh di tengah keterbatasan yang kita miliki, tapi kuasa Tuhan memenuhi hidup kita, bahkan melimpah bagi kita. Kita tetap berpegang, berpaut dengan percaya sungguh bahwa Tuhan ada dan hadir dengan segala kuasa dan kehendak-Nya. Lalu yang kedua, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan mau supaya lewat kesungguhan kita percaya itulah ada tindakan yang memulihkan, yang membebaskan, yang menyelamatkan. Kita dipercayakan untuk hal ini. Jadi prinsipnya adalah bukan pamer tentang mujizat, tetapi bagaimana dalam kehidupan kita membawa suasana pembebasan, suasana kemerdekaan. Terkhusus bagi mereka yang mungkin di tengah pandemi ini mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Bagaimana peran kita, Bapak Ibu dan Saudari? Di sini kita tidak bicara tentang bahwa pandemi itu menyebabkan persoalan kesulitan dan mungkin juga putus asa. Tetapi yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa di dalam kita percaya kepada Tuhan, yakinlah ada mujizat Tuhan yang mampu mengangkat kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita. Persoalannya bagaimana kita tidak jatuh dalam keadaan yang pasrah menyerah, atau yang menganggap tidak ada apa-apanya, masa bodoh. Tetapi yang tetap percaya kenyataan yang ada, tetapi dengan juga melihat bahwa di balik percaya kita yang mungkin sederhana, kita tidak punya apa-apa, kita hanya orang yang biasa, tetapi ada kuasa Tuhan yang besar. Sebagaimana Tuhan memakai para rasul, bisa menyembuhkan, bisa mengusir roh jahat. Mungkin hal yang paling penting di tengah situasi kita seperti saat ini, kita diajak untuk boleh mengalami pemulihan dan kemerdekaan, pembebasan dari kungkungan hidup ini. Kita boleh melihat bahwa setiap kita yang Tuhan boleh berkati, boleh merasa bahwa ada kuasa Tuhan yang senantiasa menaungi kita. Jauhkanlah dari segala tindakan yang seringkali mau menjatuhkan, lewat berita-berita yang membuat kita lemah iman atau imun, berita hoaks atau berita bullying yang seringkali kita saling menjatuhkan. Tidak ada suasana untuk menghidupkan dalam rangka menghargai kehidupan yang Tuhan beri. Para murid, para rasul dipercayakan untuk memberi makna pada hidup. Memang ada mujizat kesembuhan, ada pengusiran roh jahat, tapi yang lebih penting adalah dia merdeka, dia bebas dari kungkungan kuasa gelap.
Saya percaya saudara-saudara kita semua tidak memang ada dalam pengaruh kuasa gelap, tapi paling tidak kita diajar hari ini lepaskan ikatan yang seringkali membuat kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saling menjelekkan, saling memberikan pengaruh yang tidak baik. Tapi hari ini Tuhan mengatakan ada pemulihan dari Tuhan, ada mujizat Tuhan. Kita akan dipulihkan dalam persekutuan yang indah lewat kuasa Tuhan. Yang paling penting juga adalah kita dihalaukan dari kuasa-kuasa gelap yang seringkali mau merongrong persekutuan Tuhan ini, supaya dalam kehidupan persekutuan ini benar-benar nyata, kita penuh dengan sukacita, ada damai sejahtera Tuhan. Tema mengatakan hari ini kemerdekaan adalah anugerah Allah. Saudara dan saya diberikan kemerdekaan bebas menghirup udara, oksigen yang mungkin orang sedang mencari, orang susah ketika mengalami sakit dan saturasinya oksigennya makin menurun. Kita diberikan kesempatan untuk menikmati, jangan sampai kita kehilangan. Ada mujizat Tuhan dalam setiap waktu hidup ini. Cerita yang sering pernah saya katakan, ada seorang yang mendengar di satu panti jompo bahwa di situ dikatakan setiap hari ada mujizat Tuhan. Dia penasaran, dia ingin tahu apa mujizat Tuhan di panti jompo. Lalu dia tinggal di situ. Hari pertama dia tidak merasakan apa-apa, biasa-biasa saja. Hari kedua demikian, dan hari ketiga dia akhirnya bertanya kepada opa oma yang ada di situ, benarkah di sini ada mujizat? Katanya ada mujizat. Opa oma katakan, hidup kami tinggal hitungan waktu di usia yang lanjut, tetapi kami selalu merasakan mujizat Tuhan ketika kami bangun pagi, karena ada pertambahan waktu hidup yang bagi kami. Nah, hari ini saudara-saudara, kita percaya mujizat Tuhan tetap akan berlaku. Saudara dan saya diberikan kesempatan menikmati itu dengan cara membebaskan diri, melepaskan diri dari berbagai ikatan jerat yang seringkali mau merongrong kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saya kira Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan, saya percaya kita akan mengalami pemulihan sungguh dari Tuhan. Yang penting bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita masih ikat. Bebaskan dan lepaskan, dalam arti kita harus hidup dalam pendamaian dengan Tuhan. Maka percayalah, seperti firman Tuhan katakan, makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit supaya mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kepada kita diingatkan, hari ini Tuhan nyatakan bahwa kita akan boleh mengalami mujizat dan pemulihan dari Tuhan, dan kita dijauhkan dari kuasa kegelapan. Yang adanya kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menguasai kehidupan kita dan yang memberikan kita kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pada orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan rendah di sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persaudaraan Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami bersama duduk kembali. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, sumber segala kuasa, yang dapat memulihkan, yang dapat membuat kami terbebas dari semua kuasa. Kami menyerahkan dan memohon permintaan kami lewat doa yang kami angkat dalam kehendak-Mu Tuhan. Engkau nyatakanlah kuasa-Mu bagi kehidupan kami di tengah-tengah gereja-Mu, terkhususnya di Jemaat Getsemani. Biar Engkau sungguh-sungguh Tuhan boleh melepaskan berbagai macam ikatan, memulihkan kami dari segala sakit yang kami boleh alami, sehingga ada satu kehidupan yang dalam pemulihan Tuhan itu kami dapat hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dan sungguh-sungguh kami terbebas dari berbagai macam hal yang membuat kami menderita, bahkan juga bisa membawa kepada kebinasaan. Engkau minta kami pada saat ini sebagaimana para rasul diberikan kuasa untuk membebaskan, untuk memulihkan, dan untuk menyelamatkan. Karena itu Tuhan, kalau ada di antara kami yang mungkin masih di tengah berbagai ikatan, karena masih ada kebencian, ketidaksukaan, ketidaklayakan, bahkan hal-hal yang seringkali mau memecah atau yang membawa kami kepada hidup dalam kesendirian, biarlah Engkau mengajar kami agar kami tetap utuh dalam persekutuan di dalam Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Bagi kami bukan apa yang kami alami dan rasakan lalu pikirkan itulah yang benar, tetapi yang paling benar adalah kehendak Tuhan dengan kuasanya. Ada kelegaan dan sukacita yang Tuhan mau beri. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang kami doakan dalam minggu ini, yang mengalami penderitaan sakit, terkhusus mungkin antara mereka masih ada yang mengalami isolasi mandiri, atau mungkin juga di tengah perawatan dimanapun mereka boleh berada. Kami berdoa menyatakan kuasa-Mu, pulihkan dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang boleh merasakan sukacita syukur karena Tuhan begitu baik menambahkan usia 1 tahun dalam perkawinan maupun kelahiran. Tuhan, baiknya yang mereka boleh alami itu menjadikan mereka sungguh percaya ada Tuhan Yesus dalam hidup mereka yang senantiasa memberikan hari-hari depan hidup bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, memberkati akan kehidupan gereja-Mu di tengah penata layanan yang berlangsung. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah boleh menyelesaikan tugas panggilan pengutusan di Jemaat di Getsemani, di mana pada tanggal 1 kemarin kami boleh melaksanakan utus sambut dan serah terima. Dan berkati untuk semua yang sudah boleh dikerjakan dalam kebersamaan, biar tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam panggilan pengutusan Tuhan di tengah-tengah kebersamaan dengan Pendeta Ketua Jemaat, Ibu Pendeta Bendelina Matatullah, bersama dengan keluarga. Tuhan mampukan dalam kebersamaan dengan unit misioner dan majelis jemaat dan semua unsur pelayanan yang ada, boleh bahu-membahu dalam kebersamaan, meningkatkan penata layanan yang sungguh bagi gereja-Mu yang sungguh benar-benar diberkati oleh Tuhan sampai saat ini. Terima kasih. Tuhan berkati akan kehidupan penata layanan selanjutnya di tengah-tengah gereja-Mu, dalam tanggung jawab bersama dalam masyarakat di mana kami boleh berada, kepedulian dengan mereka yang mengalami penderitaan sakit juga. Tuhan berkati juga mereka yang sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk apa yang boleh kami rencanakan ke depan dalam kegiatan pelayanan kami. Kiranya berkenan kepada-Mu Tuhan, biar semuanya boleh menjadi bagian dalam tanggung jawab kami sebagai anak bangsa bagi negeri ini, bagi bangsa ini. Tuhan berkati pemerintahan yang ada,
berkati semua karya yang dipercayakan untuk pemerintah melaksanakan tugas tanggung jawabnya dalam rangka menanggulangi COVID-19 dan upaya untuk vaksinasi yang terus berlangsung, agar semuanya boleh dapat berjalan dengan baik dan jemaat atau negeri ini boleh terbebas dari pandemi COVID-19, dan sukacita kami boleh alami karena berkat Tuhan senantiasa ada. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Kau berikan. Tuhan juga memberi sukacita bagi kami dalam tanggung jawab bagaimana menikmati berkat Tuhan di tengah hidup yang kami jalani, di tengah keluarga, pekerjaan, usaha, dan menjemaat Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, inilah syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi Putra-Mu Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 8 Agustus 2021. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pemberita firman, Pendeta Jimmy Hakairot, organis, pemandu lagu, soundman, multimedia, tim COVID, dan seluruh tamu yang sudah mengambil bagian pada ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati kita semua. Ibadah rumah tangga atau ibadah sektor pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pukul 19 WIB di Gereja Filipi. Ibadah akan dilaksanakan secara live streaming melalui channel YouTube GPIB Getsemani DKI Jakarta. Demikian warta jemaat ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat kasih Tuhan, mari berdiri. Pergilah beritakan Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Mari kita kidungkan kitab Bakti 116 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bersukacita, dan kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita.